Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam-diam ternyata Anies Baswedan sudah menyiapkan embrio untuk pendirian partainya. Dan partai yang disiapkan oleh Anies itu sekarang ini masih berupa sebuah ormas, namanya Gerakan Nasional untuk Perubahan, yang disingkat GNPR, dan sudah berdiri di Jakarta. Artinya ini untuk Provinsi Jakarta, sementara 37 provinsi lainnya itu akan segera menyusul. Jadi kalau sebelumnya itu memang beredar muncul rumor, bahkan juga ada video-video menunjukkan jumlah orang berkumpul di dalam sebuah ruangan itu ya, dan mereka menyatakan mereka tengah menyiapkan Partai Perubahan yang akan mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Benarkah soal itu? Nah, saya ini banyak sekali ditanya oleh sejumlah sahabat, bahkan termasuk mereka yang ada di luar negeri. Seorang sahabat di Sydney, Australia misalnya, sangat antusias dan kemudian meminta saya untuk mengeceknya, betulkah itu atau ataukah itu hanya angin surga gitu yang sebenarnya kan banyak ditunggu-tunggu oleh para pendukung Anies Baswedan. Nah, saya mencoba melusuri di kalangan internal Anies Baswedan menyatakan bahwa itu merupakan inisiatif dari relawan. Jadi itu bukan embrio partai yang disiapkan oleh Anies Baswedan. Tapi kita tidak tahu, bisa saja itu nantinya mungkin bisa menjadi embrio atau apapun lah namanya, apakah itu ormas atau partai politik. Karena soal partai politik Anies Baswedan ini ataupun ormas Anies Baswedan ini banyak ditunggu-tunggu setelah Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu menyampaikan statementnya bahwa dia mempertimbangkan untuk mendirikan ormas atau partai politik. Tapi tentu saja Anies pada waktu itu belum memutuskan kapan partai itu didirikan. Nah, karena itu ketika kemudian muncul video-video itu banyak yang sangat antusias. Soal partai ini, seperti dikatakan oleh juru bicara Anies Baswedan, Sarin Hamid, itu memang Anies itu masih dalam posisi menimbang-nimbang, mempertimbangkan, mengkalkulasi gitu ya. Apakah Anies akan segera mendirikan ormas atau partai politik. Tapi ini memang para relawan ini kelihatannya sudah tidak sabar lagi untuk mendirikan partai politik atau bahkan ormas sekalipun itu memang penting dipertimbangkan secara masak begitu. Apalagi Anies Baswedan kalau soal partai politik sudah diingatkan langsung oleh Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yang kita kenal sebagai pasangan dari Anies pada Pilpres 2024 lalu, bahwa mendirikan partai itu sangat berat, jadi tidak mudah. Dan Caimin itu menyarankan agar Anies Baswedan untuk ikut atau masuk ke partai yang sudah ada saja ketimbang harus membangun partai politik. Karena memang banyak contoh, banyak tokoh di Indonesia yang mencoba mendirikan partai politik, tetapi kemudian ada yang gagal, bahkan belum sampai ke verifikasi di KPU, sudah nggak lolos sehingga tidak bisa ikut pemilu, atau banyak juga yang sudah berhasil mendirikannya, tapi kemudian ketika mengikuti pemilu itu tidak lolos ambang batas parliamentary threshold. Kenapa? Karena memang untuk mendirikan partai politik di Indonesia itu satu syaratnya yang sangat berat, dan yang kedua itu ini yang di Indonesia ini sangat sangat spesifik sekali, sangat khas, bahwa untuk mendirikan partai politik itu dibutuhkan biaya yang sangat besar ya. Mengingat karena syaratnya tadi sangat berat, juga wilayah Indonesia yang begitu luas gitu ya. Saya pernah membuat kontennya soal ini, bahwa sekarang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 itu kan dinyatakan bahwa untuk membangun partai politik itu setidaknya harus punya kantor di provinsi. Sekarang ini sebanyak 38 provinsi. Dan dari 38 provinsi itu setidaknya diperlukan 75% di perwakilan di kota dan kabupaten yang ada di provinsi itu. Dan setelah itu nanti di kabupaten atau kota itu setidaknya diperlukan 50% di kecamatan masing-masing. Jadi ini sangat berat, padahal kita tahu sekarang ini kan kota dan kabupaten di Indonesia itu total ada 514 kota dan kabupaten. Jadi bisa bayangkan itu betapa sulitnya untuk mendirikan partai politik di Indonesia. Tetapi kelihatannya bagi para pendukung Anies Baswedan itu hal semacam ini bukan dianggap sebagai halangan ya. Kenapa? Karena lagi-lagi seperti dikatakan oleh Anies, bahwa
kalau toh dia misalnya masuk dalam partai politik, apakah kemudian partai politik itu berani mengusung dia ya? Karena pengalaman dia pada Pilpres lalu bahkan berlanjut pada Pilkada Jakarta itu menyadarkan pada Anies bahwa dia ini sekarang ini menjadi semacam common enemy. Ini tentu saja dari kalangan penguasa dan juga tentu dari partai-partai politik lain yang melihat Anies akan menjadi salah satu kompetitor yang akan memberatkan mereka kalau harus berkompetisi dengan Anies Baswedan, bahkan apakah dia ketika dia berhasil mendirikan partai, dan setelah berhasil mendirikan partai kan diperkirakan Anies ini nantinya juga akan maju pada Pilpres 2029. Ini yang jadi hambatan bagi Anies Baswedan, dan Anies nggak terlalu berlebihan kalau pada waktu itu menyatakan seperti itu ya. Coba kita simak lagi ya pernyataan Anies Baswedan soal mengapa dia mempertimbangkan untuk mendirikan partai politik sendiri atau setidaknya pada awalnya adalah ormas. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini, hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Salam hangat dan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu memang pengalaman yang tidak bisa kita nafikan, realitasnya semacam itu. Terutama di eranya Jokowi kemarin itu kan memang tampak sekali Jokowi itu dengan berbagai cara mencoba menghalangi Anies Baswedan agar bisa mendapatkan tiket pada Pilpres 2024. Tapi kan kemudian perjalanan takdir atau perjalanan nasib Anies, dia bisa berlaga di Pilpres 2024 diusung oleh Nasdem, PKB dan juga PKS. Walaupun kemudian dengan berbagai cara termasuk kecurangan itu kemudian berhasil dikalahkan oleh pasangan Prabowo dan Gibran. Dan titik tekannya ini saya kira pada Gibran ya, karena yang punya otoritas kekuasaan kan kemarin itu adalah Jokowi. Nah, pada Pilkada 2024 ini nasib Anies lebih buruk karena ternyata dia tidak berhasil mendapatkan tiket untuk maju karena partai-partai yang semula sudah berniat untuk mengajukan Anies Baswedan seperti PKS, Nasdem dan juga PKB bahkan juga PDIP itu pada akhirnya membatalkan pencalonan Anies Baswedan. Jadilah Anies Baswedan ini seorang kandidat yang sangat diinginkan oleh publik di Jakarta untuk menjadi calon gubernur yang berlaga pada Pilkada serentak tanggal 27 November nanti.
tapi tidak memperoleh tiket. Ini memang anomali dan kemudian muncul perlawanan di Jakarta, yakni coblos semua tanda gambar paslonnya karena mereka kecewa dari 3 pasang kandidat yang akan berlaga di Jakarta itu tidak ada satupun yang memenuhi aspirasi mereka. Ada pasangan yang paling jadi sasaran negatif campaign dari para pendukung Anies itu adalah pasangan Ridwan Kamil dan Suswono karena di sini itu ada Ridwan Kamil yang diusung oleh Golkar dan Suswono terutama yang dari PKS dan gara-gara mereka inilah yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus itu partai diborong semua sehingga Anies Baswedan tidak bisa mendapatkan tiket ya. Kalau PDIP mungkin dosanya tidak dianggap seberat pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ya. Kenapa? Karena kan PDIP itu ya memang secara ideologis itu tidak pernah bersentuhan dengan Anies Baswedan bahkan dalam kubu yang berseberangan. Hanya saja kemarin memang PDIP sempat mempertimbangkan akan mencalonkan Anies Baswedan walaupun kemudian last minute meskipun Anies sudah menggunakan batik berwarna merah tapi dia tetap batal untuk diusung ya urung dipasangkan dengan Rano Karno dan PDIP memilih Pramono dengan Rano. Ada kemarahan dari pendukung Anies Baswedan tapi tidak sebesar kemarahannya kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono begitu ya. Karena itulah saya kira ya menurut Anies cara yang paling mungkin kalau partai-partai lain itu dia nanti akan menghadapi persoalan tadi itu bahwa ada yang berniat maju tapi kemudian takut karena ditekan oleh penguasa. Ada yang berniat maju tapi kemudian diiming-imingi masuk dalam kekuasaan, kemudian batal mengusungkan dia. Atau ada partai yang sebenarnya ingin mengusung dia seperti PDIP dengan kalkulasi bisa memenangkan pilkada di Jakarta, tapi tarik-menarik di internalnya sangat tinggi, kemudian last minute Anies dibatalkan. Jadi pilihannya apa? Ya, yang paling mungkin, yang paling logis ya membangun partai sendiri. Tetapi itu tadi, sekali lagi partai sendiri itu tidak sesederhana itu. Satu, jelas tadi yang saya sebut ada syarat-syarat yang sangat berat. Dan kedua ini tentu saja partai-partai politik yang ada itu mereka juga pasti akan berusaha untuk tidak memberi peluang ada partai baru yang berdiri. Kenapa kalau ada partai baru yang berdiri, ini kan berarti akan apalagi kalau kemudian segmennya itu relatif sama, itu masih akan menggerogoti perolehan suara mereka. Itu dari sisi partai-partai politik. Yang kedua, dari sisi para kompetitor, terutama ketua umum partai atau tokoh-tokoh yang ada dalam partai itu yang juga mereka berambisi untuk maju pada Pilpres 2029. Mereka juga pasti akan lebih senang kalau Anies Baswedan juga tidak punya partai politik dan tidak dapat tiket lagi. Karena bagaimanapun juga ini untuk saat ini Anies tetap menjadi kompetitor utama yang harus diperhitungkan, bukan hanya harus, sangat sangat diperhitungkan ya oleh para kandidat-kandidat calon presiden yang akan berlaga lagi pada Pilpres 2029 bahkan termasuk petahana nantinya ya Pak Prabowo yang sekarang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Belum lagi kalau kita ngomong Gibran. Tapi saya kira Gibran ini kalau bapaknya sudah tidak ada dan kemudian nanti dia kinerjanya di pemerintahan itu tidak cukup menonjol atau tidak diberi peran oleh Pak Prabowo ya Gibran bukan faktor yang harus kita perhitungkan. Tetapi buat yang lain-lain, sebutlah misalnya Prabowo yang mungkin akan maju kembali, AHY atau tokoh-tokoh lain, termasuk Ridwan Kamil sekarang yang maju menjadi calon gubernur di Jakarta, Anies itu akan menjadi kompetitor. Jadi akan lebih bagus kalau Anies itu tidak punya partai politik gitu ya. Dengan cara begitu sejak awal peluang Anies untuk maju ke Pilpres 2029 itu ditutup rapat-rapat. Itu kalau kita bicara baru yang langsung head to head di permukaan bersama dengan Anies langsung di layar depan, di panggung depan maksud saya. Tapi di layar belakang yang berat buat Anies itu adalah kepentingan politik oligarki. Kenapa? Karena Anies entah bagaimanapun narasi yang coba dibangun oleh Anies tetap bagi para oligarki dia bukan figur yang diinginkan karena sikap dia yang keberpihakan dia kepada rakyat kecil yang sangat kuat dan kedua tentu saja sebagai figur dia sangat independen dan itu tidak mudah disetir oleh oligarki. Jadi memang ini berlapis-lapis ya kekuatan yang akan menghambat Anies Baswedan untuk bisa
mendirikan partai politik dan kemudian, pada akhirnya maju pada Pilpres 2029. Tetapi dalam konten sebelumnya saya juga mengingatkan bahwa Indonesia ini kendati sulit, tapi kan banyak sekali tokoh-tokoh yang punya modal elektabilitas dan popularitas yang kuat itu berhasil membangun partai, dan partainya sekarang justru eksis. Sebutlah contoh, kalau yang betul-betul mengandalkan ketokohan itu adalah Prabowo Subianto dan kemudian juga Pak SBY. Prabowo Subianto itu berhasil membangun partai Gerindra, sekarang Gerindra selalu menjadi partai di papan atas dan kemudian mengantarkan Prabowo menjadi presiden. Pak SBY juga begitu. Pak SBY bahkan pada waktu sangat fenomenal karena partainya, yakni Demokrat, itu langsung juga menjadi partai pemenang dan juga Pak SBY juga terpilih menjadi presiden. Jadi ini adalah contoh-contoh bahwa elektabilitas seseorang, popularitas seseorang atau ketokohan seseorang itu menjadi paling dominan di Indonesia untuk sebagai syarat untuk mendirikan partai politik. Kalau mau ditambah lagi soal ketokohan, misalnya ada orang juga seperti Surya Paloh, tapi Surya Paloh tentu tidak bisa kita sejajarkan dengan Prabowo Subianto ataupun SBY yang kemudian mereka masing-masing itu kemudian maju pada Pilpres dan kalau SBY pada percobaan pertama langsung menang, sementara Prabowo dengan jalan yang berliku akhirnya juga terpilih menjadi presiden. Kalau Surya Paloh memang pernah mencoba dulu ya ketika dia konvensi Partai Golkar untuk maju menjadi calon presiden pada Partai Golkar, tapi kan kemudian dia kalah dalam konvensi. Jadi, tapi tetap saja menurut saya kekuatan figur itu menjadi yang utama dan kemudian partai-partai lain banyak yang dibangun tanpa kekuatan figur tapi tidak berhasil. Nah, di luar kekuatan figur itu adalah kekuatan finansial. Yang ini yang kemudian juga banyak dipertanyakan apakah ada pendukung Anies Baswedan. Ini kenapa ditanyakan pendukung bukan Anies ya, kan kalau Aniesnya sendiri jelas kita bisa mengukur kekuatan finansialnya. Apakah ada pendukung Anies Baswedan yang mampu secara finansial dan kemudian bisa membiayai kebutuhan partai yang sangat besar? Apakah kemudian cukup juga dengan para relawannya yang bersedia semacam memberikan share-nya yang itu juga pernah terbukti pada kampanye pada Pilpres kemarin ya, karena kita tahu ada beberapa anak muda yang tergabung dalam Olpami Project atau kemudian Humanis itu yang mereka bersedia patungan untuk membayar kampanye dari Anies Baswedan dan bahkan Muhaimin Iskandar. Jadi dua faktor itu yang saya kira Anies setidaknya sudah punya modal utama yakni elektabilitas dan popularitas. Dan yang berikutnya juga yang saya kira nggak kalah pentingnya itu segmen pemilihnya. Kalau kita bicara soal segmen pemilih itu, kalau tadi menyinggung nama Muhaimin Iskandar, itu kan Muhaimin Iskandar secara popularitas, elektabilitas nggak sebesar Anies. Tapi pada waktu PKB didirikan, ini ada basis atau ada segmen pemilih yang sudah tersedia, yakni warga Nahdliyin, gitu ya. Jadi itu kombinasi-kombinasinya. Kalau hanya punya uang saja tapi tidak punya tokoh yang cukup kuat, itu agak berat untuk lolos di parlemen. Ini misalnya kita bisa menyebut nama pengusaha Haritanu Sudibyo, pemilik jaringan televisi iNews, ya, RTTI. Ini kan kurang kuat apa dia duitnya. Dia kan salah satu orang terkaya di Indonesia sekarang. Tapi bahkan sampai 2 kali pemilu tetap saja gagal, tidak bisa lolos parliamentary threshold. Karena ya faktor Haritanu sebagai sebuah tokoh itu tidak cukup kuat gitu. Kita bisa sebut banyak lagi tokoh-tokoh yang mencoba membangun partai politik hanya bermodal kapital yang besar itu juga ternyata gagal. Dan yang saya kira kalau yang harus kita sebut dalam hal ini adalah PSI. PSI ini kurang apa modal besarnya karena partai ini kan sejak awal didukung oleh para Taipan begitu dan belakangan kemudian juga didukung oleh Pak Jokowi ya. Dan ini ternyata kemudian elektabilitas atau kemudian bukan elektabilitas ya, ini ekor jasnya dari Pak Jokowi yang disebut sebagai kotel efek dari Pak Jokowi ternyata tidak bisa meloloskan PSI. Kalau PSI ini bukan hanya duit yang gede tapi juga ditopang oleh kekuasaan juga tidak bisa lolos. Jadi faktor-faktor itu saya kira sebagian sudah dimiliki oleh Anies Baswedan dan saya kira itu yang membuat para pendukungnya itu sangat bersemangat meskipun banyak suara sinis gitu ya bahwa membangun partai itu tidak mudah dan Anies dipastikan tidak akan sanggup, tapi mereka tetap sangat antusias. Itu yang menjelaskan mengapa setiap kali ada
informasi misalnya tentang apakah itu ada pendirian ormas atau pendirian partai politik itu langsung disambut secara antusias oleh para pendukung Anies Baswedan. Termasuk yang terbaru ini ya, ketika muncul gerakan perubahan nasional ya, itu GNPNR, ya namanya kalau nggak salah ya, Gerakan Nasional Perubahan. Itu ya mudah-mudahan saya nggak salah menyebutnya, itu disambut secara antusias. Jadi kalau ada sekali lagi saya ulang bahwa kalau dari konfirmasi saya itu bukan inisiatif dari Anies Baswedan, tapi itu adalah inisiatif dari para relawan dan Anies kemudian mengucapkan selamat. Tapi bukan berarti kalau itu bukan diinisiasi oleh Anies Baswedan, tapi diinisiasi oleh relawan, berarti itu juga bukan satu gerakan yang cukup serius. Ini bisa saja menjadi semacam embrio atau kalau tidak bisa disebut embrio, ini ada geliat awal dari partai Anies Baswedan. Saya Subhan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.